Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang menyaksikan video ini kelas pagi dan selamat malam bagi yang menyaksikan video ini kelas malam. Hari ini kita berjumpa lagi pada pertemuan ke-6 pada mata kuliah manajemen distribusi yang membahas tentang penanganan bahan. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada penanganan bahan kali ini adalah pengertian dari penanganan bahan atau material handling, kemudian ada tujuan dan manfaat dari penanganan bahan. Yang ketiga adalah proses bahan baku hingga bahan jadi. Yang keempat, hal yang berkaitan dengan penanganan bahan atau material handling. Kemudian ada prinsip penanganan bahan. Pengertian material handling itu adalah suatu bagian yang integral, ini menurut John Astubin ya, dari proses produksi yang meliputi penyimpanan, pemuatan, penurunan, dan juga bagian transportasi yang mengangkut material ke pengepakan sampai barang jadi yang siap dipasarkan. Selain itu, pengertian dari penanganan bahan itu adalah ilmu dan seni memindahkan, menyimpan, melindungi, dan mengontrol atau mengawasi bahan material. Penanganan bahan merupakan penyediaan material dalam hal right material, yaitu material yang tepat, di mana material yang disediakan sesuai dengan yang dipesan oleh bagian produksi akan lebih akurat kalau menggunakan peralatan otomatis. Kemudian ada right amount, yaitu jumlah yang tepat, di mana jumlah yang disediakan oleh bagian material handling sesuai dengan jumlah kebutuhan. Kemudian ada right kondisi yang tepat, yaitu sesuai dengan keinginan konsumen. Misalnya keinginan konsumen ya tentu tidak ingin rusak, kondisi barangnya dipak atau nggak dipak, kemudian diurutkan dalam penyusunannya. Yang berikutnya ada right place atau tempat yang tepat, artinya menempatkan material langsung di lokasi akhir yang siap untuk digunakan, jadi nggak ditaruh di tengah-tengah perjalanan ya. Kemudian ada right sequence, yaitu urutan penanganan material yang efisien, misalnya dengan penyederhanaan kerja, jadi urutan penanganan materialnya secara efisien ya, atau efisiensi manufakturingnya. Kemudian ada right cost, yaitu biaya yang tepat, artinya mendesain bentuk yang efisien sehingga biaya menjadi lebih efisien. Yang terakhir ada right time atau tepat waktu, on time delivery. Jika proses material handling dalam pabrik dilakukan dengan peralatan otomatis, tentu syaratnya ini akan lebih mudah dapat dicapai. Oke, kita beranjak ke tujuan dari material handling atau penanganan bahan, yaitu dimana sini mengurangi biaya. Di sini maksudnya dengan adanya penanganan bahan yang baik, penanganan bahan baku yang bagus ya, ini akan mengurangi proses produksi yang tidak efisiensi. Berarti biaya produksi akan lebih diefisiensikan atau lebih diminimalkan. Jadi akan mengurangi proses produksi yang tidak efisien, jadi tidak dikeluarkan biaya untuk proses produksi yang tidak efisien. Kemudian kedua, mengurangi penundaan produksi. Nah, di sini maksudnya penundaan produksi itu tentu akan merugikan bagi perusahaan. Jadi dengan adanya material handling, dengan adanya penanganan bahan baku yang tepat, ini akan proses produksi akan terjadwal dengan baik dan pasti akan menyebabkan bahan baku yang di gudang tidak cepat rusak atau penyimpanan bahan baku yang di gudang tidak cepat rusak karena langsung diproses produksi terus ya tanpa ada penundaan. Dengan yang ketiga, dengan melakukan material handling itu akan meningkatkan produktivitas mesin. Nah, mesin kan punya kapasitas optimal. Jadi kalau penanganan material handlingnya itu tepat, maka mesin yang digunakan bisa dioptimalkan. Kemudian keempat, adanya keselamatan dan keamanan. Artinya dengan adanya penanganan bahan baku atau material handling ini, maka bahan baku akan tepat dalam hal pemrosesan produksinya. Artinya keamanan dan keselamatan dalam proses produksi bahan baku itu bisa terjaga karena sudah dilakukan material handling yang tepat. Kemudian yang kelima, memaksimalkan penggunaan peralatan. Itu sama dengan mesin tadi juga ya, di mana peralatan juga ada kapasitas optimal, kapasitas tertingginya ya, kapasitas yang untuk dijangkaunya ya. Memaksimalkan penggunaan peralatan di sini maksudnya adalah dengan bahan baku yang tepat dan peralatannya bisa dimaksimalkan penggunaannya, artinya tidak ada peralatan yang menganggur. Jadi tidak ada peralatan yang dilakukan berlebihan sehingga itu akan menyebabkan kerusakan ya, tidak kerusakan mesin, kemudian dan tidak ada peralatan yang malah bahkan tidak terpakai atau peralatan yang menganggur. Jadi dengan ada material handling ini semua peralatan bisa digunakan seoptimal mungkin. Berikutnya, yang keenam adalah mencegah kerusakan, yaitu tadi seperti saya katakan dengan adanya material handling, penanganan bahan yang tepat, itu peralatannya pasti bisa terpelihara,
dan bisa mencegah kerusakan. Jadi tidak ada mesin yang terlalu banyak digunakan atau tidak ada peralatan yang malah tidak dipakai dalam proses produksi untuk beberapa tahapan produksi. Nah, ini akan menjadikan kerusakan ya, terlalu banyak juga akan menjadikan kerusakan mesin atau peralatan. Begitu juga kalau malah nggak dipakai-pakai. Kemudian yang terakhir itu mengurangi biaya investasi dalam proses penyetokan. Nah, jadinya dengan ada material handling yang tepat, ini bahan baku yang ada di gudang, bahan baku yang disimpan di gudang itu tidak lama tertimbun, tidak lama tidak digunakan. Artinya terus berproses, terus digunakan ya. Ini kita sudah bahas di bagian persediaan ya. Jadi tidak ada bahan yang menumpuk, tidak ada bahan yang karena penumpukan bahan itu akan menyebabkan menambahnya biaya untuk pengawasan gudang ya, biaya untuk sewa gudang kalau gudangnya nyewa. Jadi di sini akan mengurangi biaya investasi dalam penyetokan atau persediaan barangnya ya. Manfaatnya penghematan biaya produksi. Manfaat dari material handling itu penghematan biaya produksi, penurunan biaya persediaan, penggunaan ruangan lebih efisien, serta meningkatkan produktivitas dari perusahaan dengan adanya material handling tepat ya. Kemudian pengurangan sisa anfal, yaitu produk-produk yang tidak sesuai standar itu bisa dikurangi. Jadi semakin banyak produk-produk yang tidak sesuai standar diproduksi, ya itu pastinya akan merugikan perusahaan, merugikan proses produksi. Kemudian menaikkan luas produksi. Yang berikutnya adalah peningkatan kondisi kerja karyawan dengan adanya material handling yang tepat. Ini kondisi kerja karyawan akan terarah karena semua menggunakan peralatannya yang tepat, mesin-mesinnya yang tepat, kondisi kerja karyawan juga lebih efektif dan efisien, dan mereka lebih senang untuk melakukan pekerjaan karena tidak ada dalam satu tempat itu pekerjaannya lebih banyak. Jadi lebih terkontrol dalam penanganan kegiatan produksinya. Kemudian ada distribusi material akan berjalan lebih baik, yaitu sudah pasti kalau material handlingnya lebih dibuat lebih bagus, material handlingnya dilakukan dengan tepat, ini distribusi bahan bakunya itu pasti akan berjalan lebih baik. Jadi tidak ada penumpukan, tidak ada kehabisan ketika mau proses produksi, barang yang material dibutuhkan habis ya, artinya ini akan menunggu. Kalau barang di gudang habis, proses produksi harus berjalan kan. Nah, sementara menunggu barang di gudang habis diisi kembali, nah ini akan menyebabkan proses produksi tertunda. Mesin-mesin juga akan berhenti sebentar bekerja karena materialnya atau bahan bakunya itu masih harus menunggu pemesanan lagi. Jadi kalau adanya material yang tepat, ini distribusi materialnya pasti akan terus berjalan dengan lancar. Kemudian hal lain dapat dilakukan untuk menurunkan biaya material handlingnya, itu pengurangan jumlah jarak pengangkutan. Nah, jadi hal ini ditempuh dengan mengadakan perubahan terhadap layout. Maksudnya begini, pengurangan jumlah dan jarak pengangkutan. Jadi kalau semakin jauh jaraknya atau semakin persinggahan dari pengangkutan tersebut lebih lama, ini tentunya akan membutuhkan biaya besar. Jadi diperpendek jarak pengangkutannya biar cepat sampainya ke tujuan. Karena kalau semakin lama itu akan membutuhkan biaya satu, bensin, pasti kan. Kemudian biaya sopirnya juga semakin lama semakin dibutuhkan biaya yang besar. Jadi dikurangi atau diperpendek jarak pengangkutannya. Kemudian ada pengurangan waktu yang dibutuhkan dalam pengangkutan bahan. Hal ini dicapai dengan mengurangi atau menghilangkan sama sekali waktu menunggu. Ya, jadi dengan melakukan penghematan terhadap waktunya sekarang dihemat, tadi jarak, sekarang waktu yang dihemat, maka akan terdapat penghematan berbagai macam biaya. Di samping jadwal bisa dipercepat, penghematan waktu berarti pemanfaatan alat-alat materialnya jadi lebih efektif. Jadi dengan cara mengurangi waktu dalam pengangkutan bahan-bahan. Nah, kalau tadi jaraknya, sekarang waktunya dikurangi. Kemudian pemilihan alat pengangkutan bahan yang tepat. Jadi alat pengangkutan bahannya itu harus benar-benar dipilih yang biaya operasional dan biaya modalnya itu seminimum mungkin. Tapi jangan sampai menjadikan kerugian ya bagi perusahaan. Jadi seminim-minimnya dibuat, modalnya seminimal-minimal nggak nyampe. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus terdapat kelulusan tinggi dalam pengangkutan bahan-bahan yang memiliki tingkat keselamatan tinggi dan sebagainya. Jadi karena mau cari biaya minimum, akhirnya barang-barang yang di bahan baku yang di dalam pengangkutan tadi jadi
tidak selamat ya, artinya tidak sampai ke tujuan dengan benar. Nah, itu salah. Jadi harus dilakukan dengan modal minimum tapi tidak mengurangi atau tidak membuat keselamatan dari bahan baku itu menjadi rusak ya. Keselamatan bahan baku menjadi rendah gara-gara mencari yang seminimal mungkin. Tidak, jadi harus seimbang. Kemudian ini berikutnya adalah proses bahan baku hingga menjadi bahan jadi. Itu kita mulai dari pemasok dulu, kemudian disimpan bahan baku tersebut. Kemudian setelah dari penyimpanan bahan baku dialirkan ke tempat produksi. Nah, disinilah diolah hingga menjadi produk jadi. Kemudian dibawa lagi ke gudang barang jadi, baru dijemput oleh distributor, akhirnya sampai kepada pelanggan. Ini proses bahan baku hingga menjadi bahan jadi yang sampai ke tangan konsumen. Hal-hal yang berkaitan dengan penanganan bahan atau material handling itu ada moving, yaitu perpindahan waktu dan tempat yang meliputi ukuran, bentuk, berat, dan kondisi material dengan lintasan. Kemudian ada storing, yaitu saat diantara operasi atau proses dan dapat menentukan efisiensi penggunaan orang sebagai tenaga kerja dan mesinnya untuk melakukan pekerjaan. Jadi meliputi ukuran berat, kondisi, kemampuan tumpukan material hingga kendala bangunan, misalnya seperti pembelanan lantai, kondisi lantai. Ini kalau saya storingnya. Kemudian ada perlindungan. Material handling ini bertujuan mencegah kerusakan dan dengan pengemasan. Jadi mencegah salah penanganan, salah penempatan, atau salah prosedur. Kemudian ada lagi pengawasan, jadi ada pengawasan fisik dan ada pengawasan status material. Di mana pengawasan fisik itu yang berorientasi pada susunan dan jarak penempatan antar material. Kalau status material itu pengawasan yang berhubungan tentang lokasi, jumlah, tujuan, kepemilikan, keaslian, dan jadwal material. Material sendiri itu adalah sistem penanganan materialnya yang tergantung dari kalau sifat fisiknya. Jadi penanganannya di bidang, kalau dia lihat dari sifat fisik misalnya itu gas, cair, atau padat, itu dibutuhkan material handling yang tepat. Kemudian ukuran ya tinggi, panjang, lebar ya. Kalau kondisi misalnya kondisi barang tersebut atau bahan baku tersebut itu panas, kering, dingin, basah. Bentuk ya, bentuknya penanganan kalau bulat, persegi, dan sebagainya. Resiko keamanan apakah mudah pecah, mudah meledak, mudah hancur. Kemudian berat, per kotak atau per kemasan atau per buah. Jadi di sini ditangani dalam materialnya. Prinsip penanganan bahan baku itu ada 20 ini. Ada perencanaan, yaitu semua perencanaan material dan aktivitas-aktivitas penyimpanan untuk mendapatkan efisiensi. Ingat ya, distribusi ini enggak jauh-jauh dari efisiensi operasi semaksimal mungkin, namun tidak merubah atau mengurangi dari keinginan konsumen, artinya diefisiensikan namun tidak mengecewakan konsumen. Sistem, yaitu prinsip sistem penanganan bahan baku sistem itu mengintegrasikan aktivitas penanganan. Jadi mulai dari penerimaan itu diintegrasi sampai penyimpanan, produksi, inspeksi, pengepakan, sampai transportasi ke dalam desain sistem yang terintegrasi, artinya saling berhubungan. Kemudian prinsip pemanfaatan ruang, yaitu mendorong pemanfaatan yang efektif dari semua ruang yang tersedia. Jadi semua ruangan atau semua kegiatan itu harus dimanfaatkan secara efektif. Kemudian muatan unit yang meningkatkan kuantitas, ukuran, dan berat beban yang ditangani. Ada gravitasi, yaitu gunakan gravitasi untuk memindahkan barang. Ini kalau dari segi pemindahan barang ya. Kemudian ada aliran material, yaitu merencanakan urutan operasi mulai dari pengaturan sampai mengoptimalkan aliran materialnya. Penyederhanaan, yaitu mendorong penyederhanaan metode dan proses dengan menghapus gerakan yang tidak perlu. Artinya metode atau kegiatan proses produksinya kalau tidak perlu gerakannya jadi dihapus, atau kegiatannya yang tidak perlu itu akan menambah biaya itu dihapus. Kemudian mengurangi waktu menganggur ya, seperti tadi ya. Mengurangi waktu menganggur artinya tidak ada tenaga manusia ataupun mesin yang menganggur ketika proses produksi. Keselamatan ini mendorong penyediaan peralatan penanganan yang aman sesuai dengan peraturan dan regulasi dari keselamatan. Nah, ini kalau di perusahaan ya ada peraturan P3K-nya ya. Mekanisasi, yaitu menggunakan peralatan penanganan material mekanis atau otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Ada standarisasi, yaitu mendorong standar metode penanganan dan peralatan. Jadi ada standarnya adalah metode penanganan atau SOP-nya ya untuk penggunaan
material handlingnya dan peralatan. Kemudian fleksibilitas, jadi metode peralatan bisa melakukan semua kegiatan tugas atau aplikasinya dengan fleksibel. Peralatan tersebut ini akan mengurangi pembelian mesin baru atau pembelian peralatan baru gitu ya. Kemudian pemilihan peralatan mempertimbangkan semua aspek material langkah dan metode yang akan digunakan. Ada bobot berat, prinsip penanganan bahannya itu mengurangi rasio bobot berat agar dapat dimuat di peralatan bergerak. Jadi diupayakan mengurangi rasio bobot beratnya ya. Kemudian ada gerak, peralatan yang dirancang untuk mengangkut material harus dijaga agar tetap bergerak. Jadi tidak ada yang menganggur dalam hal ini. Kemudian ada perawatan, ya, harus dilakukan perencanaan perawatan secara preventif, pencegahan atau perbaikannya yang teratur, yang terjadwal. Servisnya untuk peralatan itu ya ada waktunya, dijadwalkan gitu ya, sekian kali produksi berapa kali dia harus servis. Keabadian di sini maksudnya menggantikan metode atau peralatan penanganan yang usang, peralatan yang sudah usang, ketika terdapat metode atau peralatan lebih efisien untuk meningkatkan operasi. Artinya penanganan kalau mesin atau peralatan yang rusak itu harus ditangani secepatnya. Kalau memang harus disingkirkan, ya kita beli yang baru kalau memang harus ya. Jadi ketika sehingga metode atau peralatannya akan lebih efisien digunakan. Kapasitas, gunakan peralatan penanganan untuk membantu mencapai kapasitas sepenuhnya. Ada kontrol, yaitu gunakan peralatan penanganan material untuk meningkatkan pengontrolan produksi, ada pengontrolan inventaris, dan penanganan-penanganan lainnya. Dan tentukan efisiensi penanganan kinerja dalam hal biaya per unit yang ditangani yang merupakan kriteria utama. Ini kinerja nih ya, bukan kerja, sama dengan kinerja ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan hari ini. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan atau menambah wawasan para kalian semua yang menonton video ini dalam hal manajemen distribusi ataupun ilmu yang mengenai material handling atau penanganan bahan. Oke, saya rasa sekian dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.